Halo Ibu Hana dan teman-teman semuanya, selamat datang di video kami tentang penerapan berpikir kritis dalam mengevaluasi klaim terkait vaksinasi COVID-19 pada anak-anak. Kita akan menggunakan kacamata berpikir kritis untuk memahami dan juga menganalisa beberapa klaim dan peristiwa yang beredar di masyarakat. Dan kita juga akan membahas kasus mengenai apakah vaksinasi COVID-19 itu benar-benar berbahaya bagi anak-anak. Bagaimana cara kita menilai informasi yang ada, lalu membuat kesimpulan yang berdasarkan fakta, bukan asumsi. Semuanya akan kita bahas di sini. Kami akan menganalisis beberapa kasus kematian yang dikaitkan dengan vaksinasi pada anak-anak. Jadi, mari kita mulai. Pertama, mari kita lihat kasus Muhammad Bayu Setiawan di Jombang. Bayu meninggal setelah menerima dosis pertama vaksin Pfizer. Namun, menurut Komnas KIPI, penyebab kematian Bayu tidak terkait dengan vaksinasi. Mereka menyimpulkan bahwa data medis yang lengkap tidak tersedia karena Bayu meninggal sebelum diperiksa oleh petugas medis. Kasus kedua yang kita bahas adalah kematian Naura Sabrina, yang juga berada di Jombang. Naura mengalami panas tinggi, muntah-muntah, dan ruam-ruam merah setelah divaksinasi. Namun analisis Komda KIPI menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara vaksinasi dan kematian Naura. Mereka menduga bahwa pendarahan pada saluran pencernaan menjadi penyebabnya. Terakhir ada kasus Muhammad Ramdan Zuri di Magetan. Ramdan meninggal setelah jatuh saat main game di ponselnya. Namun, Dinas Kesehatan Magetan belum dapat menyimpulkan apakah kematian Ramdan terkait dengan vaksinasi atau bukan. Mereka masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memahami apakah kematian tersebut disebabkan oleh vaksinasi atau akibat trauma pasca jatuh. Pertama, kita memiliki klaim. Vaksinasi melindungi anak-anak dari COVID-19. Ini adalah klaim karena ini adalah pernyataan yang dapat diperdebatkan. Kedua, kita memiliki non-klaim. COVID-19 adalah pandemi global. Ini bukan klaim karena itu adalah fakta yang umum, diterima, dan tidak dapat diperdebatkan. Ketiga, kita memiliki klaim faktual. Anak-anak yang divaksinasi memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena COVID-19. Ini didasarkan pada data dan penelitian. Keempat, kita memiliki klaim nilai penting untuk melindungi anak-anak dari COVID-19 melalui vaksinasi. Ini mengungkapkan suatu nilai atau norma moral dan etis. Kelima, kita memiliki klaim faktual deskriptif. Sejumlah besar anak-anak yang sudah divaksinasi tidak terkena COVID-19. Ini menggambarkan apa yang telah diamati ataupun diukur. Keenam, kita memiliki klaim subjektif. Saya percaya vaksinasi adalah cara terbaik untuk melindungi anak-anak dari COVID-19. Ini didasarkan pada opini atau keyakinan pribadi. 7. Kita memiliki klaim objektif. Penelitian telah menunjukkan bahwa vaksinasi dapat mengurangi resiko terkena COVID-19. Hal ini dapat diverifikasi ataupun disangkal berdasarkan bukti empiris ataupun penelitian secara ilmiah. Langkah pertama adalah identifikasi. Dalam kasus ini kita memiliki situasi di mana 3 siswa meninggal setelah divaksinasi. Namun, penting untuk dicatat meskipun vaksinasi terjadi sebelum kematian, belum ada bukti yang menghubungkan kematian mereka langsung dengan vaksin. Langkah kedua adalah analisis. Ada beberapa fakta yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, semua siswa ini baru saja divaksin. Kedua, mereka semua meninggal tak lama setelah vaksinasi. Ketiga, menurut para ahli dari Komnas KIPI, penyebab kematian mereka tidak terkait langsung dengan vaksin. Dan dalam banyak kasus medis, korban mungkin memiliki kondisi yang tidak diketahui sebelumnya, yang bisa mempengaruhi reaksi mereka terhadap vaksin. Langkah terakhir adalah evaluasi. Berdasarkan analisis, kita tidak memiliki bukti cukup untuk menyatakan bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan kematian anak-anak ini. Hanya karena mereka meninggal setelah divaksin, bukan berarti vaksin itu yang menyebabkan kematian mereka. Untuk membuat klaim seperti itu,
kita membutuhkan bukti dan juga penelitian medis yang lebih mendalam. Klaim bahwa vaksin COVID-19 lebih bahaya bagi anak-anak juga perlu dievaluasi dengan kritis. Sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan tentang vaksinasi didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan bukan pada kasus yang tidak terbukti ataupun menyesatkan. Dengan berpikir kritis, kita dapat membuat kesimpulan yang didasarkan pada fakta dan juga bukti, bukan pada asumsi ataupun emosi. Sekarang, mari kita formulasikan argumen dan kontra-argumen dari kasus ini. Argumen yang ada adalah klaim yang menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 berbahaya bagi anak-anak, didasarkan pada beberapa insiden kematian yang terjadi setelah vaksinasi. Dan kontra-argumennya adalah bahwa menurut Komnas KIPI atau KIPI dan pihak berwenang lainnya, kematian yang terjadi setelah vaksinasi itu tidak secara langsung terkait dengan vaksinasi itu sendiri. Selain itu, vaksinasi telah secara luas diakui dan diterima oleh komunitas medis internasional sebagai langkah preventif yang efektif terhadap COVID-19, termasuk bagi anak-anak. Kasus kematian ini, walaupun tragis, adalah minoritas dibandingkan dengan jumlah anak yang divaksinasi dan tidak mengetahui atau mengalami efek samping yang serius. Pertama, modus ponens. Jika vaksin COVID-19 berbahaya bagi anak-anak, maka akan ada laporan kematian akibat vaksinasi di kalangan anak-anak. Ada laporan kematian akibat vaksinasi di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, vaksin COVID-19 berbahaya bagi anak-anak. Kedua, modus tollens. Jika vaksin COVID-19 aman untuk anak-anak, maka tidak akan ada kematian di kalangan anak-anak yang diakibatkan oleh vaksinasi. Ada laporan kematian di kalangan anak-anak yang mungkin diakibatkan oleh vaksinasi. Oleh karena itu, vaksin COVID-19 mungkin tidak aman untuk anak-anak. Ketiga, silogisme hipotetis. Jika vaksin COVID-19 berbahaya bagi anak-anak, maka akan ada laporan kematian akibat vaksinasi di kalangan anak-anak. Jika ada laporan kematian akibat vaksinasi, maka masyarakat akan merasa takut dan ragu untuk melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, jika vaksin COVID-19 berbahaya bagi anak-anak, maka masyarakat akan merasa takut dan ragu untuk melakukan vaksinasi. Yang keempat adalah silogisme disjungtif. Anak-anak tersebut meninggal akibat efek samping dari vaksin atau karena faktor lain yang tidak terkait dengan vaksin. Dinyatakan oleh pihak berwenang bahwa anak-anak tersebut tidak meninggal akibat efek samping dari vaksin. Oleh karena itu, anak-anak tersebut meninggal karena faktor lain yang tidak terkait dengan vaksin. Kelima, dilema. Jika kita memvaksinasi anak-anak, ada kemungkinan mereka akan terkena efek samping yang serius atau bahkan kematian. Tetapi jika kita tidak memvaksinasi anak-anak, ada kemungkinan juga mereka akan terkena COVID-19 yang bahkan berakibat lebih fatal. Kita telah membahas 5 pola deduktif pada bagian sebelumnya. Sekarang, kita akan melanjutkan dengan argumen induktif. Kita sering menggunakan induksi untuk membuat generalisasi berdasarkan pengamatan kita. Berdasarkan kasus vaksinasi COVID-19, untuk anak-anak yang sedang kita bahas, kita dapat membuat argumen induktif. Anak A, B, C, hingga Z semuanya divaksinasi dan tidak terkena COVID-19. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah vaksinasi melindungi anak-anak dari COVID-19. Perlu dicatat bahwa meski argumen induktif bisa memberi kita kesimpulan yang masuk akal dan juga berpotensi benar, mereka tidak menjamin kebenaran absolut. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kesesatan berpikir informal. Dalam kasus ini, ada 2 kesesatan berpikir informal yang bisa kita temui. Pertama yaitu appeal to fear atau bandwagon fallacy, yang menekankan pada rasa takut terhadap COVID-19 daripada membahas secara ilmiah tentang efek dari vaksinasi. Yang kedua adalah fase dilema, yaitu mereduksi pilihan menjadi 2 opsi saja, yaitu vaksinasi dengan risiko efek samping atau tidak vaksinasi dengan risiko tertular COVID-19. Mengidentifikasi kesesatan berpikir adalah bagian penting dari berpikir kritis dan memastikan bahwa kita membuat argumen yang kuat dan yang meyakinkan. Jadi, selalu jaga pola pikir yang kritis.
Kesimpulannya, klaim yang mengatakan vaksin COVID-19 sangat berbahaya untuk anak-anak tidak didukung oleh bukti yang kuat. Walaupun ada beberapa kasus anak yang meninggal setelah divaksin, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa vaksinlah yang menjadi penyebabnya. Dalam melawan pandemi ini, sangat penting bagi kita semua untuk berpikir jernih dan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi, tanpa bukti yang kuat. Membuat asumsi bisa berbahaya, terutama karena vaksinasi sangat penting dalam usaha kita melawan COVID-19. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami tentang berpikir kritis ini. Kami berharap dengan contoh yang sudah kita bahas, Anda tidak hanya paham lebih baik tentang situasi vaksinasi COVID-19 saat ini, tapi juga belajar bagaimana cara berpikir kritis bisa membantu kita membuat keputusan yang tepat. Ingat, jangan ragu untuk bertanya. Carilah informasi dari sumber yang bisa dipercaya, dan pertimbangkan semua bukti sebelum membuat kesimpulan. Sampai bertemu di video selanjutnya dan tetap jaga pola pikir kritis Anda.